Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, tentunya atas karunia dan rahmatnya lah. Pada kesempatan hari ini, detik ini, kita masih diberi beberapa nikmat yang mudah-mudahan tentunya kita harapkan adalah nikmat sehat dan nikmat iman untuk kita semuanya. Amin. Walaupun mungkin keadaan Bapak pada saat ini kurang begitu fit, tapi Bapak berusaha untuk menghadiri kegiatan yang mungkin dianggap kegiatan hampir yang terakhir. Bapak Eka selaku seniman yang saya hormati dan anak-anak SD 1 Wemunabu yang tergabung dalam GSMS fotografi yang Bapak banggakan, terima kasih kalian sudah sungguh-sungguh komitmen dari awal untuk mengikuti kegiatan ini. Intinya kalian bisa memiliki keterampilan satu atau keterampilan tambahan kembali, di samping kalian mungkin punya keterampilan, punya hobi-hobi yang lain. Tentunya dari awal Bapak sudah mengikuti kegiatan kalian, tapi tidak seluruhnya Bapak bisa mengikuti karena kondisi waktu di Batu Berat tidak bisa mengikuti, di pasar juga tidak mengikuti, tapi Bapak sudah ketemu dengan Pratin di mana, pasar mana kemarin? Kembang ya? Kembang. Ya, Bapak sudah izin bahwa anak-anak SD 1 mengaku ini mau ngacak-ngacak pasar. Nah, ngacak-ngacaknya apa? Ternyata ngacak-ngacak untuk memberikan atau mengambil suasana pasar yang mungkin asri, yang asli bagi kalian yang mungkin selama ini hanya pasar-pasar modern yang kamu datangi seperti mall dan sebagainya, itu termasuk pasar modern. Jadi anak-anak, terima kasih sampai saat ini, dan nantinya mungkin kalian punya ilmu tambahan. Tentunya jangan sampai prinsip seperti padi dihilangkan. Semakin berisi semakin padi semakin berisi semakin merunduk. Padi itu kalau tegak-tegak itu berarti padinya kosong. Tapi kalian sudah banyak berisi, kalian tetap merunduk, tetap ada sopan santun, ada mungkin tidak ada kesombongan, tapi memiliki kemampuan. Kalau ditunjukkan, kalau diinginkan orang lain, kamu bisa. Tapi kalau mungkin orang lain tidak menginginkan, belum menginginkan, kamu tidak menunjukkan bahwa kamu itu bisa. Tapi kamu mempunyai kemampuan. Nah, itu yang namanya tidak sombong. Jadi ini adalah pertemuan ke 9 dan 10 kalau tidak salah digabungkan. Walaupun mungkin agak lama, agak panjang durasi waktunya, mudah-mudahan kalian tetap semangat. Apa yang diinginkan, apa yang diharapkan latihan terakhir ini, apapun yang disampaikan, kamu jangan merasa oh saya tidak bisa, oh hasil saya kayaknya tidak bagus, tidak memuaskan. Tidak ada. Tinggal kalian menyikapi hasil kamu itu seperti apa yang sudah disampaikan oleh seniman tentunya ya, Pak Eka. Jadi hasil itu nantinya semua merupakan hasil kalian yang benar-benar sungguh-sungguh dan akan dipamerkan, ditunjukkan beberapa gambar yang mungkin bisa mewakili dari beberapa gambar yang sudah kalian ambil. Jadi mungkin itu saja hari ini. Mohon kalian tetap semangat, tetap ikuti arahan dari seniman supaya hasilnya tentunya yang diharapkan adalah hasil yang maksimal. Jangan setengah-setengah percuma, tinggal terakhir kamu kok asal-asalan, apalagi ini yang terakhir kalau tidak salah pengeditan. Nah, itu yang utama. Muka kamu yang jelek aja bisa jadi jadi sip lah ya. Kamu ada foto di rumah aja bisa kelihatan ada di atas gunung. Itu pengeditan ya, nggak tahu Bapak, pokoknya yang sekitar itu yang namanya pengeditan. Jadi itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih dari awal. Orang tua kalian kalau ada yang merasa mengeluh, mengantar, ya mudah-mudahan akan hilang dengan hasil yang sudah
atau yang sudah bisa nanti kalian terima. Dan kemarin kalau tidak salah berkaitan dengan ini orang tua nggak ada sih ya, kaos, identitas kaos kalian kira-kira. Tadi udah diobrolin Pak Pandi, langsung orang tua datang langsung diobrolin Pak. Oh udah ya, ya udah sama Pak Pandi aja apa keputusannya. Langsung aja nak. Sini. Cepat, ya. Sini. Di belakang. Ya. Ya udah gitu ya. Mungkin itu saja. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau selama ini Bapak mengikuti kalian hanya mengikuti saja, tidak memberikan hal-hal yang lain. Tentunya mungkin tidak memberikan apa jajanan lah ya, kalian sudah membawa sendiri. Mungkin itu saja, mohon maaf dan terima kasih ke Bang Eka selaku Pak Eka selaku senimannya yang memberikan arahan, latihan dan mungkin hasil yang mudah-mudahan nanti kita harapkan memuaskan. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada tutur Bapak yang kurang berkenan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul lagi hari ini dalam GSMS fotografi. Materinya adalah foto studio dan still life. Still life itu foto benda-benda yang mati, tetapi kita buat seperti hidup. Hidup itu artinya kayak, wah ini keren nih fotonya. Karena kadang benda mati kalau di fotonya basing aja ya udah benda mati aja. Tapi kalau fotonya menarik, seakan-akan benda yang mati itu hidup. Ya. Tolong fokus dulu sebentar, perhatikan. Foto benda mati supaya hidup ini sulit, sangat sulit. Kalau benda hidup biar hidup ya memang hidup. Misal foto orang, terus senyum aja kan ketahuan deh ini hidup, ya enggak? Kalau gini itu kan berarti udah pucat, nah udah nggak hidup lagi berarti kan. Tapi kalau orang hidup kan enak, senyum, liatin giginya, walaupun giginya ompong misalnya, itu akan tahu orang bahwa ini benda hidup. Oke, saya pikir. Nah, tapi kalau benda mati, nanti kalian mungkin agak foto robot atau foto apa gitu ya, yang kecil-kecil, saya bilang agak kecil, jangan gede-gede, si pen gede betul bawah. Kan udah dibilangin agak kecil, ya benda-benda kecil. Ya nanti boleh sama temennya yang nggak bawa benda. Oke? Nah, moto still life atau moto portrait dalam foto studio itu kita menerapkan materi-materi yang seperti kemarin, komposisinya, angle-nya, sama pencahayaan. Kalau foto still life mungkin bisa pakai angle low angle, high angle sedikit, kemudian A level. Kalau mau portrait mungkin lebih pasnya A level, dia sejajar. Karena kalau dia misalnya dari bawah, itu tampak orang akan lebih gemuk. Orang itu males kalau dipoto. Misalnya orang gemuk kayak saya, fotoin saya biar kurus, pasti gitu kan. Caranya biar foto kurus kayak mana? Kalau dia lurus gini, ini akan semakin lebar orangnya. Jadi kamu arahkan modelnya, halo, ini pengetahuan ini, siapa tahu bapak ibumu pengen dipoto, bapak ibumu gemuk. Foto saya deh biar agak kurus katanya nanti sama kamu. Nah caranya adalah dibuat miring gini, badannya dibuat miring, suruh miring, tapi kepalanya ke sana. Nah ini akan nampak orang itu seperti lebih kurus. Dan jangan pakai lensa wide. Lensa wide itu lensa yang lebar, kan ada di handphone juga ada kan? Ada lensa lebar gitu kan, oke? Jangan pakai lensa wide. Kalau lensa wide itu semakin orang kayak melebar, kayak ngebuk gemuk. Jadi pakai lensa standar. Kalau di DSLR itu 50 mili, 35 mili gitu ya. Jangan terlalu lensa lebar. Kalau lensa lebar kita deketin, nah orang tuh jadi melar. Yang kurus juga jadi kayak gede. Ini ya, oke? Ya. Nah, tapi kalau mau pas foto dia harus lurus. Ya, walaupun gemuk juga ya, terpaksa memang harus kelihatan gemuk. Potret pas foto. Kemudian pencahayaannya.
Pencahayaannya kalau pas foto itu dia harus rata semua. Kiri kanan ada cahaya atau cahaya depan. Kalau pakai cuma satu flash, satu lampu tambahan itu pakai cahaya depan. Tapi kalau ada dua kiri kanan sini, ini cahaya depan juga. Tapi cahaya depannya kiri kan. Tapi kalau kayak nanti misalnya moto profile, bisa dari samping sini aja cahaya samping. Jadi di belakang sini kayak agak sedikit hitam boleh untuk menjadi dimensi. Misalnya moto gini nih. Nah, nanti kalian juga foto sendiri-sendiri kayak masing-masing. Oke? Nanti saya kelompokkan sesuai folder aja. Jadi nanti biar nggak kebalik. Biar nggak salah saya naruhnya, ya. Jadi gini aja nih. Nah. Ya. Jangan japri di sini nanya, nggak apa-apa. Ayo. Pak, Ya. kan katanya tadi malah yang untuk baju itu pas hari Rabu, tapi jam kan baik. Yang tadi Pak ini Baju apa sih? seragam. Hari Rabu itu apa? Kamu baju apa sih? Baju seragam apa? Kaos. Untuk ngapa hari Rabu? Kemudian saya pameran. Nanti kalau saya lupa ngasih tahunya pas nanti ya, saya udah kasih tahu sekarang. Pakai sepatu tetap, jangan pakai sendal, apalagi sendal jepit. Tapi kan rata-rata hunting udah pakai sepatu, sudah bagus. Ya. Sebenarnya bagusnya memang pakai sepatu. Saya aja yang kadang-kadang males pakai sendal aja. Karena kalau di luar ruangan itu kita nggak tahu apa yang kita injek. Iya. Termasuk pakai topi kayak band bagus, tapi di luar ruangan band. Kalau di dalam ya dilepas. Karena kita nggak tahu kalau dalam hutan, kan tiba-tiba ada ular naik di sini. Nah, ini kan bukan aku nakutin, tapi yang saya bilang namanya di luar ruangan kan apa saja bisa terjadi. Makanya harus hati-hati. Hari Rabu itu nanti diobrolin sama Pak Pandi ya, itu urusan yang orang tua. Ada yang pertanyaan ini mengenai potret. Kemarin kita sudah belajar potret ya, tapi potretnya dengan menggunakan cahaya available. Available itu cahaya yang sudah ada. Nah, sekarang kita memakai cahaya buatan, pakai flash, cahaya tambahan. Nanti kita ada studio di bawah gantian 5 orang. Jadi nanti saya bagi. Nah, kemudian still life, foto still life. Biar untuk dokumentasinya aja. Nih, kalau kamu motret still life, bisa dibantu dengan bantuan ini ya, bantuan sederhana. Bisa kamu buat sendiri pakai kardus gini boleh. Kalau yang mau kerennya sendiri ada sih. Ini fungsinya, ini nanti kita kasih cahaya dari atas, dari samping, dari kiri, dari kanan, sehingga efeknya benda itu akan tercahayai semua. Coba foto maestro sini. Sambil foto dulu juga ya. Nih, ya oke. Nah nih, perhatikan, misalnya ditaruh di sini. Oke, halo. Ditaruh di sini, kalian nanti foto, ya. Ini tinggal diarahin, mobilnya mau lurus gini boleh, mau ini boleh, mau kiri kanan boleh. Kalau di kamera handphone itu ada pilihan makro ya. Nah boleh pakai lensa makro boleh, atau lensa standar, kamera standarnya aja boleh. Nanti kiri kanannya bisa dicahayai kenceng ya, jadi nanti ada ini cahaya gini, atau kiri kanan atau belakang boleh. Nah, kalau misalnya siapa tahu kalian nanti suatu saat berbisnis kue misalnya, mau jual kue ya siapa tahu kan, jual donat genre, bisa difoto dengan kayak gini sehingga foto donatnya kan bagus. Kalau kita basing-basing moto aja, orang lihat nggak pengen makan kan, oh ini apa ini donat apa ini, karena cahayanya nggak jelas. Tapi kalau kita foto dengan baik, cahayanya akan jelas. Misalnya ada yang jualan mainan kayak gini, selain koleksi dijual juga, difoto sendiri, bisa di-link ke internet, Facebook dan Instagram. Ada yang jualan jam misalnya, ditaruh di sini jamnya, difoto dengan baik. Ini bisa dibuat sendiri di rumah. Cari kardus, dibolongin, dikasih lagi kertas, bisa kertas HPS atau pakai kertas karton boleh. Tinggal dikasih cahaya, itu ada yang pakai ring light, atau pakai cahaya kayak gini boleh, atau pakai lampu
emergency boleh, bisa juga. Pakai yang sederhana. Kalau mau yang foto bener, studio bener ya mahal harganya, flashnya, dan ribet juga ngaturnya. Tapi ini untuk sementara bisa. Siapa tahu orang tuamu di rumah ada bisnis makanan, kan bisa dipoto sini, dibantu. Bu, saya bantu motonya, jualan mie ayam misalnya, atau mie tek-tek, atau mie apa lah, ya kan? Dipoto di ini. Oke, ya, paham ya? Jadi Moto Still Life ini berusaha bagaimana still itu adalah foto mati ya, benda yang mati, benda yang diam, benda yang keras. Still itu lebih ke benda yang besi-besi sebenarnya still life itu. Ya, besi-besi kayak gini bisa, tapi tidak mesti juga. Kayak misalnya buah-buahan tuh juga menarik untuk difoto. Ya. Tapi kalau buah-buahan itu mungkin dikasih percikan air sedikit sehingga buah-buahannya kayaknya lebih segar. Oke? Ada pertanyaan nggak? Halo? Ya? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Ada kalau misalnya kayak ada apa namanya itu? Robot-robotan yang kecil-kecil kayak orang-orangan, kan ada yang orang-orangan kecil, ada yang kayak lagi macul gitu-gitu kan? Ada kan? Ada yang lagi memperbaiki gitu kan? Ada nggak? Ada kan? Nah itu bisa disetting, dibuat kayak satu cerita boleh. Misalnya ada lagi memperbaiki jalan, dibuat gini-gini, foto boleh. Ada kan pernah lihat foto-foto kayak gitu kan? Nah, halo belakang gimana? Udah siap foto model apa ini? Udah juga pakai cahaya boleh, cahaya samping, cahaya depan, boleh tiga-tiganya dipakai cahaya semua boleh. Bahkan ada orang itu kalau misalnya dia kayak di apa namanya di meja itu dari bagian bawah juga dikasih cahaya bisa. Pokoknya dipakai sedemikian rupa sehingga bagaimana foto kita biar bagus dilihat orang. Oke? Halo. Yang sportif, saya mungkin di bawah, nanti di studio, nanti yang di sini sama kakak-kakaknya. Ini Kak Atul, Kak Restu, Kak Atul, Kak Bunia, ya. Nanti ada yang ini apa namanya sama mereka ya. Jadi tolong jangan lari-lari, jangan loncat-loncat, karena kedengeran sampai bawah. Yang belum still life, yang belum studio, baca buku. Itu ada buku-buku fotografi di belakang, cari aja. Agak sini, oh situ ya, biar dia terlalu mepet ya. Atau ini bisa dari atas tuh. Ini bisa dinaikin kan? Nah, kita hari ini motret still life dan foto studio. Yang ini bagian kelompok yang still life. Bisa dinaikin kan? Hah? Kurang. Nah, ini kita pakai. Kita bisa di 35 mili atau di 50 mili boleh, tapi kita untuknya di 35 ya. Biasanya motor potret itu 35. Ini karena dia mirrorless, memang dia agak gelap. Jadi setelah kita foto nanti baru dia terang. Jadi pencet setengah sampai hijau, lihat nih, sampai hijau, baru kita foto. Jadi jangan langsung gini. Nah itu belum tentu fokus. Gini dulu. Nah, oke, sudah dapat pilihannya. Nah, itu harus komunikasi sama yang ini ya, yang difoto. Kurang maju dikit Pak. Kalau kita yang bisa maju, kita yang maju. Tapi kalau kita nggak bisa maju, nggak bisa mundur lagi, kita atur objeknya. Ya, sip. 1, 2. Nah ini dicek dulu. Kalau dia mati, kamu pencet dulu ini ya. Tadi lagi mati karena lagi. Tahan dulu. Nah ini pakai cahaya samping sehingga kayak gini. Sebelah sininya ini agak gelap sedikit, tapi dibantu dengan cahaya. Ini lensanya jangan diapa-apain, udah seginilah. Nah kalau misalnya saya kurang, ini pencet setengah. Oke, ya. Ini lihatin kalau ininya masih ini dulu. Nah dia sampai dia hidup baru. Nah saya kurangnya apa dia? Nah bisa gini. Apa kurangnya ngomong aja Maestro. Saya kurang kiri kanan nggak? Maju dikit. Sini. Nah. Jadi kalau muka saya
misalnya agak nongak, Iya. turunin lagi, ya, oke? Itu kayak papan ini nih, lihat tuh kayak gini. Oke, atas bawahnya jangan kelihatan, tuh. Ini kan bocor namanya kalau kita bener turunin ini. Oke. Nah, ntar Mistro. Coba sini saya ajar. Coba. Ini kan ini bisa maju aja lagi kalau dia. Pencet setengah gini dulu. Sabar. Pelan-pelan. Nah, sampai injak tahan dulu. Kamu komposisinya 4, baru foto. Tuh. Oh, enggak itu. Sorry. Ya mati. Ya. Fotoin. Pelan aja. Enggak. Nah, jauh sampai foto. Iya. Nah, ya, Pak. Gitu ya, oke. Nah, 1, 2. Nah, pelukan nggak lanjut? Set, tahan. Sampai ujung layar, tahan. Nah, komunikasi, yo. Gaya lain. Turun dikit kameramu turun dikit. Oke, tahan. Kalau masih merah jangan nggak fokus, jadi jangan dipoto ya. Nah, jangan dijepret. Nah, jadi jepretnya pelukan kayak ini dulu. Tapi belum foto ya. Jangan dulu, ayo. Udah coba hasilnya. Kamu tambah menit lain nggak? Metro ini apa? Sekarang foto sendiri. Tadi ada foto bagus banget. Cowok ya tadi ya. Lihat mana tuh? Cowok tadi ya yang pakai mobil ya. Bagus. Lagi. Usahain foto. Bisa. Ngomong deh kalau kesempitan deh. Sini. Sepertinya HP-nya yang kebesaran. Iya, tangan baru berat di atas siapa? Nah, badan aja nggak usah kelihatan di bawah. Tolong geser sini. Geser sini. Setengah badan aja. Ngomong 1, 2, 3 gitu. Oke, nah ininya, ya, pencet setengah, turun dikit, saya mukanya, terus, kameranya turun, agak tutup muka, terus, naik dikit, turun dikit aja, oh, kelihatan, pencet setengah dulu, hijau, ini belum fokus namanya kalau merah, ini foto ya, jangan keluar gini, nah foto, oke, nah gitu Andra ya. Tapi komunikasi sama itu, senyum, baru foto, gitu. Lurus dulu, ini. Nah, pencet setengah dulu, sabar jangan asal pencet. Tahan, senyum ya. Nah, sabar, lihat dulu. Ngomong dong, kamu orang ini kok diem aja. Moto itu komunikasi. Sekali lagi, yuk komunikasi ngomong, jangan diam aja. Maju dikit ya, maju. Telunjukmu ini loh di sini, ini megangnya gini, yang ini megang kamera, yang telunjuk ke sini. Nah, tahan ya. Oke, tahan dulu sabar. Ya boleh senyum, tahan. Turun dikit kameranya kayaknya ya, Andre. Ngomong Andre. Senyum. Gitu. Senyum 1, 2, tik. Ah, gitu, tik. Ayo. Ah. Ini belum foto ya, sama? Tidak ya.
sampai hijau, set baru foto, nggak usah jangan dikencangin betul gitu loh fotonya. Nah, coba deh hitung kan. Nah ini sip, nah sekali lagi. Kurang mundur apa? Terusin ya. Yuk. 3, 2, 1. Mana belum motor? Apa? Ulang lagi. Tahan dulu setengah. Ayo. Mana? Ayo. Tanganmu tuh salah mencet berarti itu. Lihatin ini loh, yang ini yang kamu buat, bukannya yang sebelah. 3, 2, 1. Oke. Iya. Ini nyangkut kelapa tinggi bola. Ini orangnya udah. Ini satu. Satu lagi. Pegangin. Mau tekan paling berat. Coba kalau ini bisa masain coba. Penting ya. Itu saya. Tangan dulu. Oh iya satu. Mas. Jangan cuma ini doang. Ini enggak kira-kira Mas. Ya buka aja. Tiga aja loh. Iya, Mas. Mana boleh Mas aja. Gini. Nah, potret, bukan landscape portrait. Pencet setengah dulu, sabar. Buru-buru aja lihat, pelan-pelan. Pencet setengah, sabar. Pencet setengah foto, oke. Ya.
Ya. Kamu sini. Oh, FN ini. Betul lah. Bisa. Iya, ini. Apa ya? Woi. Dia pakai telepon langsung mati. Ini. Ada.